Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok studi kelayakan bisnis Chicken Crispy. Di sini kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Husnul Hafsah, dan ada juga saudari saya Fauzia Rahma, Lina Indiriani, dan Konsida Agustinus, serta saudara saya Hendro. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembahasan hasil dari observasi kami, yaitu observasi tentang studi kelayakan bisnis pada Java Fried Chicken Crispy cabang Skatak. Langsung saja dilihat pada slide. Sini introduce Java Fried Chicken Crispy. Nama usaha yang kami teliti yaitu Java Fried Chicken Crispy. Jenis produk yang mereka produksi di situ adalah ayam crispy atau ayam geprek crispy. Bidang usahanya makanan, alamat di Jalan Poros Kaltim, Desa Paro Abang, Kecamatan Skatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Untuk visi dan misinya, karena usaha ini tergolong masih baru dan kecil sehingga owner atau pengusahanya belum terpikirkan untuk membuat visi dan misi, dikarenakan mereka hanya memprioritaskan untuk produk mereka ini laku terjual. Untuk slogannya yaitu spesial ayam geprek, dan Java Fried Chicken Crispy ini merupakan cabang yang berpusatkan di Tarakan. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya Hendro. Dipersilahkan. Saya akan melanjutkan dari segi legalitas usaha. Unit usaha ini masih tergolong usaha kecil, sehingga izin pemerintah tidak perlu dilakukan. Izin diperlukan adalah izin dari kepala desa maupun RT dan pemilik kontrakan setempat untuk membuka cabang Java Fried Chicken Crispy di kontrakan mereka dengan perjanjian pembayaran uang sewa dan pembayaran uang listrik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saudara Hendro. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek teknik, di mana yang poin pertama, penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha yang dipilih sangat strategis, yaitu di Jalan Raya Poros Kaltim, dan belum terdapat usaha bisnis serupa di jalan tersebut. Penentuan letak usaha ini mempertimbangkan faktor kemudahan konsumen dalam mengakses Java Fried Chicken Crispy, sehingga konsumen dengan mudah membeli. Nah, yang kedua di sini ada sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan untuk menunjang usaha Java Fried Chicken Crispy adalah dengan memanfaatkan cobek besar sebagai penggeprekan ayam goreng, kompor dan wajan sebagai bahan penggorengannya, karet sayur untuk mengikat, dan kotak nasi atau bungkus nasi sebagai tempatnya. Sedangkan untuk prasarananya kami menggunakan etalase yang didesain khusus untuk standar penjualan Java Fried Chicken Crispy. Sehingga dengan menggunakan etalase ini, tempat ayam goreng crispy-nya lebih luas dan muat. Poin ketiga ada layout atau tata letak. Letak etalase berada di depan kontrakan yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif dan efisien melayani pembelian Fried Chicken Crispy oleh customer. Poin keempat di sini ada rencana operasi usaha dan luas produksi. Dikarenakan Java Fried Chicken Crispy berasal dari Tarakan, semua bahan dan peralatan yang dibuat khusus seperti ayam dan adonan itu semua berasal dari Tarakan. Sedangkan supplier yang dipilih untuk memasok bahan tambahan lainnya itu Java Fried Chicken Crispy memilih toko lokal yang ada di Skatak seperti toko Limyo, karena toko ini memiliki bahan dan alat yang dibutuhkan serta juga dekat dengan Java Fried Chicken tersebut. Setelah perlengkapan dan peralatannya sudah ada, selanjutnya untuk bahan penjualannya, estimasi penjualan satu hari itu terjual 28 kotak dan satu kantong terdiri dari 10 potong ayam. Untuk setiap pemesanan memiliki harga yang berbeda-beda tergantung minat pembeli. Untuk variannya sendiri, di Java Fried Chicken Crispy ini menyediakan ayam crispy original, ayam geprek original, dan paket geprek. Setelah semua peralatan dan perlengkapan siap, maka etalase dapat segera dibuka.
Kemudian pembeli akan datang ke etalase dan memesan ayam geprek sesuai dengan selera. Penjaga stand mengambil ayam geprek tersebut dan ditempatkan pada kotak atau bungkusan ayam geprek. Penjaga stand berkewajiban melayani pembeli hingga pembeli menyelesaikan pembayaran. Poin kelima, di situ ada proses penjualan. Karyawan yang bekerja sebanyak 4 orang. Karyawan bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk masalah shift, biasanya dilakukan 1 minggu malam dan 1 minggu siang. Dan setiap hari sebelum toko dibuka, karyawan biasanya membersihkan toko tersebut. Dan begitu juga kalau malam, karyawan juga akan membersihkannya setelah toko ditutup. Ketika customer tiba, karyawan melakukan pelayanan kepada customer dengan mengucapkan salam terlebih dahulu, seperti mengucapkan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Lalu, mereka menanyakan mau memilih ayam geprek dengan pilihan yang mana. Setelah itu, karyawan menyediakan dan memberikan kepada customer, lalu menerima uang pembayarannya dan mengucapkan terima kasih. Lalu selanjutnya aspek pemasaran. Ada 4 aspek pemasaran dari usaha Java Fried Chicken Crispy. Yang pertama yaitu potensi permintaan. Perkembangan permintaan produk ayam geprek akan terus meningkat. Mengingat kondisi daerah Sekatak yang mulai banyak penduduk dan banyak pula peminat makanan cepat saji, dan dilihat dari lokasinya, usaha Java Fried Chicken Crispy ini sangat mudah untuk dijumpai karena berada di Jalan Poros Kaltim. Dan yang kedua yaitu penawaran. Usaha Java Fried Chicken Crispy ini memang baru kali ini dibuka di daerah Sekatak, sehingga target pemasarannya sangat banyak. Selain itu, produk yang ditawarkan berkualitas, higienis, renyah, enak gurih, dan harga yang relatif murah. Lalu yang ketiga yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi. Segmentasi pasar produk Java Fried Chicken Crispy secara umum dikategorikan sebagai berikut, yaitu usia. Anak-anak dari usia 5 tahun sampai 15 tahun sebesar 10%, remaja dari umur 15 tahun sampai 20 tahun sebesar 30%, dan dewasa di usia 20 tahun ke atas sebesar 60%. Status sosial ekonomi menengah ke bawah. Lalu selanjutnya targeting. Target penjualan Java Fried Chicken Crispy ini adalah para pelajar, pekerja, dan para peserta tamu undangan seperti acara seminar, pernikahan, ulang tahun, dan acara lainnya. Dan yang ketiga positioning. Positioning pada usaha ini adalah spesial ayam geprek. Dan aspek pemasaran terakhir adalah bauran pemasaran. Yang pertama ialah produk. Produk yang ditawarkan berupa ayam goreng. Dan yang kedua ialah price atau harga. Harga beraneka ragam, mulai dari harga 13.000 sampai 18.000. Dan yang ketiga place atau lokasi tempat. Usaha ini berada di Jalan Poros Kaltim. Dan yang terakhir promotion. Usaha ini dipromosikan melalui media sosial seperti melalui WhatsApp dan melalui Facebook. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek manajemen dan sumber daya manusia. Java Fried Chicken Crispy ini memiliki pusat di Tarakan dan memiliki cabang yang tersebar di Kalimantan Utara, salah satunya di cabang Sengkatak. Sekarang saya akan menjelaskan struktur organisasi Java Fried Chicken Crispy cabang Sengkatak. Yang pertama, pemilik atau pengurusnya adalah Eka Anggreni dan memiliki 4 orang karyawan. Di sini saya akan menguraikan tentang jabatan dan uraian tugas dari setiap karyawan. Yang pertama itu pemilik atau pengurus, itu adalah Mbak Eka sendiri. Dia memiliki tugas bagian pemasaran, yaitu mempromosikan Java Fried Chicken melalui media sosial dan orang-orang sekitar melalui perbincangan sehingga mampu mencapai penjualan yang ditargetkan. Yang tugas kedua itu melakukan kerjasama antar event organizer dan mencari tahu event yang ada sehingga bisa melobi penyelenggara. Yang kedua, bagian sumber daya manusia. Yang pertama itu merekrut karyawan, memberi pelatihan kepada karyawan, memperhatikan dan mengawasi kinerja karyawan, dan melaksanakan pemberian gaji, dan juga berperan sebagai mediator antar pemilik atau pengurus dengan karyawan. Tugas ketiga itu bagian operasi, menghubungi supplier dari pusat Tarakan, merencanakan teknis proses operasi bisnis, melakukan prosedur operasi yang harus dilaksanakan oleh karyawan.
dan karyawan. Tugas karyawan itu melayani pembeli, menjaga stand, membersihkan dan merawat stand sehingga peralatan yang merupakan aktiva tetap. Tugas karyawan itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian operasi dan bagian keuangan. Dan bagian operasi yaitu ada Samsul dan Aisyah. Tugas pertama itu memperhatikan stok penjualan, yang kedua menghubungi supplier dari Sengkatak, menggoreng ayam, mengeprek ayam, dan mengemas ayam crispy dan ayam geprek ke kotak nasi atau tempatnya. Dan bagian kedua itu bagian keuangan, itu ada Dewi dan Iksan. Tugasnya adalah mencatat segala transaksi keuangan dan mengirim laporan segala transaksi ke pusat tarakan. Selanjutnya, aspek sosial dan ekonomi serta dampak sosial. Adapun manfaat aspek sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Sengkatak yaitu berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Selain itu, usaha ini juga memberikan keuntungan bagi pemilik kontrak, sebab kontrakannya bisa difungsikan dengan baik dan menghasilkan uang. Dampak sosialnya ialah dengan adanya kotak amal yang disediakan pada tempat makan ini, diharapkan dapat mampu membuka pola pikir masyarakat untuk saling membantu sesama, yang dalam hal ini membutuhkan bantuan dari orang lain. Baiklah, slide selanjutnya yaitu aspek finansial Java Fried Chicken Crispy. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek finansial mereka. Di sini ada aktiva tetap, bisa dilihat pada slide. Aktiva tetapnya yaitu 9.500.000. Aktiva tetap ini sama saja dengan kebutuhan investasi yang mereka butuhkan untuk menjalankan Java Fried Chicken Crispy. Kemudian untuk payback periodnya, setiap bulan kas bersih yang mereka terima yaitu 126 juta dalam sebulan. Maka payback periodnya adalah, bisa dilihat di situ ada rumus, payback period sama dengan investasi dibagi kas bersih per bulan dikali 1 bulan. Maka 9.500.000 dibagi 126 juta dikali 30 hari. 30 hari ini dari 1 bulan tadi. Sehingga payback periodnya yaitu 2,3 hari atau digenapin menjadi 3 hari. Maka tadi yang saya katakan payback periodnya adalah 2,5 hari atau digenapin menjadi 3 hari. Untuk slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya. Biaya-biaya yang mereka lakukan yaitu ada biaya tetap. Di sini kita bisa lihat ada biaya sewa kontrakan 1.500.000. Di sini ada biaya yaitu penyusutan dari bahan-bahan atau peralatan yang mereka butuhkan seperti penyusutan kompor dan gas, penyusutan kursi dan meja, penyusutan baleho, penyusutan etalase, penyusutan wajan, penyusutan cobek besar, penyusutan pisau, dan peralatan tambahan serta gaji karyawan, sehingga total biaya tetapnya adalah 9.699.650. Selanjutnya biaya variabel. Di sini ada biaya daging ayam atau bahan yang diperlukan yaitu daging ayam dan adonan. Untuk 1 hari daging ayam atau adonan ini memerlukan biaya 300.000 sehingga dalam 1 bulan biayanya mencapai 9 juta. Begitu juga dengan cabai, 1 hari biayanya 25.000 sehingga 1 bulan itu ada 750.000, bawang putih 600.000 dalam sebulan, minyak goreng 2.250.000, gas LPG 160.000, biaya listrik 110.000, biaya tambahan yang lainnya yaitu 400.000, sehingga total dari biaya variabel adalah 13.270.000. Di sini kita bisa lihat biaya tetap dan biaya variabel ini jika ditambahkan menjadi biaya operasional, sehingga total dari biaya operasional adalah 22.969.650. Kemudian di sini ada BEP atau break even point-nya. Di sini ada BEP dalam rupiah dan BEP dalam unit. Perhitungan BEP dalam rupiah, diketahui harga jualnya ini rata-rata 15.000. Jadi perhitungan BEP rupiah adalah FC ini adalah fixed cost atau biaya tetap tadi 9.699.650. P itu adalah price 15.000 harganya. VC yaitu variable cost atau biaya variabel sejumlah 13.270.000. Di situ bisa kita lihat pada slide, di situ ada rumus BEP nilai sama dengan
fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost per price. Itu bisa dilihat. Total dari BEP nilai atau BEP rupiah yaitu hasilnya 9.710.623.000. Jadi perusahaan atau usaha Java Fried Chicken ini akan mencapai BEP rupiah dalam atau pada saat omset mencapai 9.710.623.000 atau digenapkan menjadi 9.711.000. Kemudian untuk perhitungan BEP dalam unit diketahui BEP dalam rupiah tadi 9.711.000. Harga per unitnya 15.000. Maka BEP dalam unit yaitu BEP rupiah dibagi harga per unit sama dengan 9.711.000 dibagi 15.000. Maka hasilnya yaitu 647,4 atau 648 unit. Jadi usaha Java Fried Chicken Crispy ini akan mencapai BEP unit jika mencapai 648 unit atau 648 potong ayam terjual habis. Selanjutnya ini ada profitability index. Di sini kas bersihnya yaitu penjualan 1 bulan dikurangi biaya operasional 1 bulan, 126 juta dikurangi 22.969.650, maka total kas bersihnya adalah 103.303.305 rupiah. Mohon maaf, total dari kas bersihnya itu 103.303.350 rupiah. Kemudian PI atau Profitability Index bisa dilihat pada slide, yaitu 103.303.350 dibagi 9.500.000 sama dengan 10,874036842105. Jadi hasil dari data di atas dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan karena nilai PI atau Profitability Index-nya adalah 10,87 lebih besar daripada 1. Maka usaha ini atau usaha Java Fried Chicken Crispy ini layak dijalankan. Bisa dilihat, ini adalah gambar-gambar yang ada di warung Java Fried Chicken Crispy. Baik dari tempat usaha, terus tuh di situ juga ada proses pembuatan Fried Chicken Crispy, seperti ayam geprek, terus tuh ayam original, dan juga di situ pembuatan minuman untuk pemesan atau pembeli.